Sampai jumpa lagi dengan pembelajaran matematika pagi ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran pagi ini dengan lancar dan senang hati. Ya, marilah untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, terima kasih ya. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan ya. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, belajar matematika, penuh tantangan, menyenangkan. Terima kasih ya. Oke, Pak Danal presentasi dulu. Kelas 7D. Alfia? Ya. Apriyadi? Ada. Binti Lestari? Dwi Rosiana? Fendi Andrianto. Pagi hari ini atau pada pertemuan ini kita akan mempelajari operasi bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal bilangan bulat ya. Kita juga mengurutkan bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat. KD dalam pembelajaran ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat. Jadi, indikator pencapaian kompetensinya adalah menentukan dan menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya. Sehingga bahwa tujuan belajarnya adalah pertama adalah dengan menggunakan model pembelajaran PBL, ya, Problem Based Learning, peserta didik diharapkan dapat menentukan hasil dari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, selanjutnya yang kedua, mengidentifikasi penggunaan konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat dari mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat adalah apa? Ya, dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu atau orang tua di antara kalian ada yang punya toko misalnya ya, kita bisa menghitung keuntungan atau kerugian ya. Jarak sesuatu atau jarak sesuatu setelah mengalami perubahan posisi atau tempat. Iya. Jika 15 derajat Celcius artinya suhu 15 derajat Celcius di atas titik beku. Di suhu 0 derajat adalah titik beku. Ya. Apa arti dari negatif 2 derajat Celcius? Coba angkat tangan. Coba Putri, maksudnya Putri? Negatif 2 derajat Celcius? Ya, di bawah titik beku. Ya, berarti negatif 2 derajat Celcius kalau kita baca adalah 2 derajat Celcius di bawah titik beku. Ya. Nah, di sini kawasan Gunung Bromo ya. Ya, kita akan berbicara tentang suhunya. Berarti kita pakai alat yang namanya termometer ya. Nah, sepanjang bulan Agustus kemarin, suhu di kawasan Bromo pernah berubah secara drastis. Saat siang bisa mencapai 15 derajat Celcius di atas titik beku, dan pada malam hari turun hingga 2 derajat Celcius di bawah titik beku. Ya. Apa kira-kira yang bisa ditanyakan dari situasi ini? Iya, ini Alfia. Berapa selisih suhu tersebut? Ya, benar ya. Berapa selisih suhu tersebut? Ya, coba kasih hapus dulu buat Alfia. Ya, benar ya. Nah, ini kita pending dulu, jangan dijawab dulu. Nanti kita jawab nanti setelah kita melakukan permainan konsep gunung dan
lomba. Kegiatan diskusi ya, dengan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik secara kelompok, tapi masing-masing dapat ya. Dikasih nama ya, kelompoknya kelompok apa, pas kasih nama ya. Di situ ada di halaman pertama ada. Ya. Gunung dan lembah. Satu gunung nilainya adalah positif 1 ya. Satu lembah itu adalah nilainya negatif 1. Nah, setiap satu gunung dapat menempati satu lembah. Jika satu gunung menempati satu lembah, maka nilainya adalah 0. Nah ini ya. Kalau misalnya seperti ini, 3 tambah 2 ada 3 gunung, kita tambah lagi dengan 2 gunung. Berarti gunungnya sama dengan 5 ya. Terus misalnya 3 dikurangi 2, bisa kita gambarkan 3 gunung, terus gunungnya kita ambil 2, berarti jadi tinggal 1 ya. Ya. Terus selanjutnya ini kalau lembah ada 3 lembah ya. Itu kalau lembah berarti maksudnya adalah bilangan negatif, berarti itu negatif 3 ya, benar. Terus kalau ditambah 2 lembah ya, negatif 5 ya, benar ya. Oke, nanti ada di sini ya. Ya, selanjutnya misalnya 3 lembah dikurangi, misalnya diambil 2 lembah, berarti sama dengan ya, 1 lembah itu sama dengan negatif 1 ya. Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan dulu. Di dalam tiap kelompok itu dikerjakan secara berkelompok diskusi ya. Nanti jawabannya tapi dituliskan ke masing-masing LKPD yang kalian pegang. Akan dikerjakan dulu. Ini kesimpulan dari ini. Ini kesimpulan dari A, B kesimpulan dari B, kesimpulan dari C, D kesimpulan dari D ya. Ya, semua ya. Ini langsung dibuat. Silakan pakai alat peraganya ya, gunung dan lembahnya ya. Ini. Ya, nanti ya. Silakan Mbak Putri ya. Ya, Mbak Putri dari kelompok logika. Silakan kasih aplaus dulu. Belajar matematika. Baiklah, silakan Mbak Putri ya menyampaikan di depan. Jumlahan berikut: A 5 tambah 8 hasilnya adalah 13. B negatif 5 tambah negatif 8 hasilnya adalah negatif 13. C 5 tambah negatif 8 hasilnya adalah negatif 3. D negatif 5 tambah 8 hasilnya adalah 3. E 9 tambah 7 sama dengan 16. Negatif 9 tambah negatif 7 sama dengan negatif 16. 9 tambah negatif 7 hasilnya adalah 2. Negatif 9 tambah 7 hasilnya adalah negatif 4. Kesimpulannya ada kesimpulan yang mau dibacakan. Nah, berikut kesimpulan yang kamu peroleh dengan menggunakan bahan gunung dan lembah pada penjumlahan bilangan bulat. Jika bilangan positif A ditambah bilangan positif B, di mana A kurang dari B, maka hasilnya adalah bilangan positif. B. Jika bilangan negatif A ditambah bilangan negatif B, di mana A lebih dari B, maka hasilnya adalah bilangan negatif. C. Jika bilangan positif A ditambah bilangan negatif B, di mana A lebih dari B, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jika bilangan negatif A ditambah bilangan positif B, di mana A kurang
kurang dari B, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jika bilangan positif A ditambah bilangan positif B, di mana A lebih dari B, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jika bilangan negatif A ditambah bilangan negatif B, di mana A kurang dari B, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jika bilangan positif A ditambah bilangan negatif B, di mana A lebih dari B, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jika bilangan negatif A ditambah bilangan positif B, di mana A kurang dari B, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Ya, kasih aplaus dulu buat Mbak Putri dari kelompok bilangan. Ya, barangkali dari kelompok lain ada jawaban yang berbeda, itu bisa disampaikan, bisa menanggapi. Tidak ada ya? Ya, baiklah. Oke, selanjutnya adalah presentasi dari kelompok biometri ya, yang akan disampaikan oleh Mbak Tija ya. Silakan Mbak Tija. Sama ya, teman kelompok yang lain memperhatikan, barangkali nanti ada jawaban yang berbeda. Silakan Mbak Tija yang nyaring ya. Ya, terima kasih untuk Mbak Tija dari kelompok geometri. Silakan kasih aplaus dulu. Ya, silakan barangkali ada tanggapan dari kelompok yang lain, jawaban yang berbeda. Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu buat Pak 7D ini. Ya, belajar matematika. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan yang tadi ya, ke kawasan Bromo. Tadi diketahui di sana kalau pada siang hari bisa mencapai 15 derajat Celcius dan pada malam hari turun hingga 2 derajat Celcius di bawah titik itu. Tadi Alfia sudah mempertanyakan ya, berapakah selisih turunnya keadaan suhu di kawasan Gunung Bromo pada siang hari ke keadaan suhu pada malam hari ya. Sudah bisa menjawab untuk ini? Ya, Alfia dari kelompok Aljabar ya. Silakan Alfia. 15 derajat Celcius dikurangi negatif 2 derajat Celcius sama dengan 15 derajat Celcius ditambah 2 derajat Celcius sama dengan 17 derajat Celcius. Ya. Kasih aplaus dulu buat Bang Alfia. Lebih menguatkan pemahaman kalian tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk. Seorang pedagang buah-buahan menghitung hasil penjualan selama 3 hari. Ya. Pada hari pertama, pedagang tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 95.000 ya. Hari kedua,
mendapat kembali keuntungan sebesar 75.000. Namun pada hari ketiga pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar 25.000. Nah, hitunglah keuntungan yang diperoleh pedagang buah tersebut selama 3 hari. Ya. Ada Mbak Koirah ya dari kelompok geometri. Silakan. Ya. Aplaus dulu buat Mbak Koirah dari kelompok geometri. Jawabannya ya. Tadi kita sebelum pembelajaran kita sudah mencanangkan ada tujuan pembelajaran. Dan kita menggunakan model pembelajaran PBL peserta didik diharapkan dapat ya menentukan hasil dari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang bisa sudah kan ya? Kalian sudah bisa ya mengoperasikan ya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk melihat sejauh mana kalian memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya yang kita pelajari hari ini, Pak Jana bagikan ini asesmen sumatif ya. Langsung dijawab ya. Kasih nama, kelas, dan saya langsung kasih nama. Mengumpulkan ke bentuk kelompoknya dan mengumpulkan ke depan. Terima kasih ya. Pembelajaran hari ini cukup berjalan baik sekali dan kalian sudah terlihat aktif di tiap kelompoknya masing-masing. Juga terima kasih kepada kelompok yang sudah melakukan presentasi PR atau pekerjaan rumah atau yang bisa dijadikan latihan di rumah adalah halaman 34. Pertemuan berikutnya ya kita akan mempelajari apa? Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Silakan dibaca juga ya. Mempelajari ya di link yang ada di bahan ajar ya. Mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.